iblis dilaknat Allah. Maka mereka dendam pada manusia. Mereka bersumpah akan terus berusaha menjerumuskan manusia sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Milik Allah saja. Nahmaduhu, kita akan senantiasa memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita pun akan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruh, dan kita juga akan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala amal perbuatan kita yang buruk. May yahdillah, barang siapa yang mendapat petunjuk oleh Allah, maka tidak akan pernah dia tersesat. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang lari dari jalur Allah, maka dia adalah orang-orang yang jauh daripada petunjuk Allah. Wahai engkau yang dimuliakan Allah, ingat, sesungguhnya kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Ada makhluk-makhluk yang lain yang menyertai manusia. Apalagi kalau kita mau kembali kepada satu sejarah, ketika Allah ingin menciptakan Adam, bagaimana geramnya iblis kepada Adam alaihissalam, karena dia merasa lebih mulia. Sementara Adam apa? Padahal kalau mau dipikir, kemuliaan tanah dengan api, ketika bibit dimasukkan dalam tanah dia akan tumbuh, tapi ketika bibit dimasukkan dalam api dia akan terbakar hangus. Itu merupakan salah satu bukti betapa manusia itu mulianya luar biasa. Tapi ingat, kemuliaan kita sebagai manusia jangan membuat kita hidup sembarangan di dunia ini, sehingga akhirnya malah membuat urusan, bahkan membuat celaka kepada makhluk yang lain. Seperti yang akan terjadi pada cerita ini. Seorang perempuan yang lupa, bahkan dengan sembarangan membuang air panas ke dalam kamar mandi, atau kepada lubang-lubang di mana itu adalah tempat jin yang menjadikan tempat tinggalnya, sehingga akhirnya dia harus berurusan dengan jin-jin itu sendiri. Baik pemirsa, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan. Dari mana tuh? Bawa air panas, Bu? Jangan langsung dibuang, didinginkan dulu atuh. Memangnya kenapa, Bu? Mama Li, jangan suka buang air panas sembarangan. Ada penghuninya. Bisa-bisa kamu nyakiti mereka. Kalau dikasih tahu, bukannya dengerin, malah ngebantah. Tempat-tempat seperti itu biasanya untuk tempat tinggal penghuni lain. Ada penunggunya. Paling tidak, kamu teh harus permisi dulu, biar mereka bisa menyingkir. Kalau kamu mau aman teh, biar dingin dulu, baru dibuang. Iya, Bu. Kalau mereka disakiti, mereka lebih menyakiti kamu. Mereka bisa balas dendam. Masih bagus kalau cuma kamu yang disakiti. Bisa-bisa anak-anak kamu malah jadi korban. Memangnya keluarga kita ada yang pernah seperti itu, Bu? Dikasih tahu malah balas nanya. Anak sekarang kalau dikasih tahu malah sok lebih tahu.
Allah. Kamu teh masuk angin juga, aduh. Insya Allah. Suster, saya teh sudah daftar atas nama Bu Karta. Oh ya, silakan tunggu sebentar ya Pak ya. Sakit apa? Migrain, Bu. Pusing sebelah. Nomor 6. Bapak aja silakan duluan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ayo, ayo, ayo. Migrain lu sampai begitu? Mungkin bukan migrain. Gak ada yang aneh? Tapi rasanya pusing sekali, dokter. Saya tidak kuat. Mungkin cuma gangguan hormon saja. Injeksi ya. Silakan ke sana. Pak Karta nggak usah tegang. Biasa aja. Wah, pusingnya sudah hilang, dokter. Waalaikumsalam. Rin, dokter Asmar bilang kan mesti banyak bergerak. Olahraga apa aja, ya? Lo periksa yang lain. Ya, Apip nggak sekolah dulu nggak apa-apa. Ini punya Pak. Ah. Bu, tuh diliatin orang tuh, Bu. Biarin aja. Yang penting sakit kepala ibu sembuh. Begitu ya? Kang, saya mau ke kamar mandi dulu ya, Kang. Mangga. Permisi, Pak Dokter. Iya. Keanehan apa lagi yang Pak Karta lihat? Tidak ada yang aneh, dokter. Seperti umpamanya, dia berbicara sendiri dengan figur yang tidak ada. Dokter, istri saya belum gila, dokter. Saya tahu. Tapi dia pernah cerita sama saya. Dia pernah mendengar suara misterius, dokter. Sejak kapan? Waktu itu malam, dia bilang dia melihat cahaya. Cahaya? Iya, dokter. Kejadiannya hampir subuh. Jadi dia bilang cahaya itu keluar dari sudut ruangan, dokter.
yakin melihat cahaya itu, dokter. Tapi saya sendiri tidak melihat apa-apa. Bu Rina mesti saya kirim ke dokter Ibnu. Dokter Ibnu itu dokter apa, dokter? Dokter jiwa. Astagfirullahaladzim. Memang Bu Rina belum gila, tapi sudah harus ditangani oleh seorang psikiater. Masya Allah. Bernyawa, dokter. Tiba-tiba saja dia datang menghantam saya sampai saya jatuh terjengkang. Saya benar-benar kaget waktu itu. Itu cuma perasaan ibu saja yang terjengkang. Bukan, dokter. Tapi istri saya teh benar-benar terjengkang. Bapak melihat sendiri istrinya terjengkang. Saya terbangun karena istri saya itu terjerembab. Semenjak saat itu, dokter, sakit sebelah kepala saya semakin menjadi-jadi. Bahkan kadang-kadang saya seperti orang linglung. Dan juga dokter sering mendengar suara-suara seperti orang berbicara, dokter. Mirip suara siapa? Suara ibu mertua? Suara tetangga? Atau suara siapa? Suara siapa ya? Bukan suara siapa-siapa. Ibu mertua Anda cerewet kan? Enggak, Pak Dokter. Ibu mertua saya baik. Suara itu sepertinya marah kepada saya. Bahkan benci. Gangguannya belum seberapa. Tapi Pak Dokter, saya sudah tidak tahan. Obat ini harus diminum secara teratur. Semoga gangguan-gangguan aneh itu tidak ada lagi. Sebenarnya Mama teh kasihan sama Rina, Pak. Sudah bertahun-tahun kok sakit kepalanya nggak sembuh-sembuh. Loh, dari dulu kan saya itu sudah suruh berobat ke tempatnya orang pinter. Dukun teman saya. Jadi aman. Tapi dasar adikmu Karta itu kan selalu menghalang-halangi terus. Sok modern. Ini bukan urusan kasat mata. Dokternya mana ya? Yang bisa menyelesaikan tuh dokter mana? Papa teh kumaha sih? Kok malah sewotnya ke Mama? Loh, lah Karta itu kan adikmu. Iya, tapi Mama kan tidak bisa memaksa Karta, Pak. Kalau perlu kamu harus paksa adikmu. Nak Dibyo, tolong yakinkan Karta. Ibu mah cuma percayanya sama Nak Dibyo. Nak Dibyo kan lebih banyak pengalamannya, lebih banyak pergaulannya. Nggih, Bu. Nanti kami usahakan. Karta itu memang keras kepala, makanya hidupnya nggak berubah-ubah, prihatin terus. Istrinya juga sama juga, setali 3 uang. Kalau Karta mah nggak jauh dari asalnya, Bu. Ibu tes dari dulu juga selalu nurutin kata apa orang tua. Coba lihat, ibu kan selalu selamat, selalu lancar. Coba lihat, kamu juga begitu kan hidupnya, lain sama adikmu. Kami akan tengok Rina ke sana, Bu. Dan kami ingin mencoba untuk meyakinkan mereka
Soal yakin atau tidak yakin itu mah soal belakangan. Yang penting itu tindakan. Ibu mah takut kalau sampai terlambat. Sekarang kalian cepat ke rumah Karta. Iya, Bu. Bu, ada Pak Deddy sama Bude. Ada apa sih Teteh, Kang? Mau nengok kamu kali, Rin. Kan Akang cerita sama ibu. Pak De, Bude. Lagi ngapain kamu? Lagi belajar, Bude. Ibu ada? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ya? Mangga. Ayo. Mas. Ya. Kamu tuh sakit apa, Rin? Nggak tahu, Teh. Suka pusing-pusing. Kayaknya migrain, Teh. Udah dibawa ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh. Dokter mana aja? Dokter Asmar sama Ibnu, Mas. Dokter Ibnu, dokter jiwa itu. Psikiater. Sampean tuh gimana sih, Dek? Kok malah sampean anggap itu wong edan itu gimana? Ini bukan makanannya dokter. Bawa saja ke tempatnya Mbah Roso di Tanjung Priok sana loh. Karta teh nggak suka paranormal. Dia kan santri. Bukan begitu. Saya lebih percaya dokter daripada paranormal. Sekarang ini bukan waktunya kita berdebat. Bawa aja ke sana. Tidak semua paranormal itu dukun. Tapi... Sudah. Sekarang ini bukan waktunya kita berdebat. Bawa aja ke sana. Om wilaheng sekaring pawono langgeng. Surem dewang koro kingkin. Ini si jin intengan, Dok. Tempatnya kotor. Jin ini jin perempuan, tidak punya kekuatan apa-apa. Minum. Jelek lo, penipu. Ini aku. Iya, Mas. Aku tidak minta apa-apa. Aku cuma minta minyak wangi. Dengar itu, dia cuma minta minyak wangi. Wah, untung tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Cuma katanya, kalau kembali ke sini supaya membawa minyak wangi.
diminumkan dan dioleskan di tempat yang sakit. Muntah. Kenapa, Rin? Air, Bang. Air disuruh buang. Disuruh siapa? Disuruh buang, Kang. Kamu dengar suara siapa? Ya? Jin, kalau kamu ada di dalam botol ini, pergi kamu dari sini. Pergi! Pergi kamu! Sudah agak mendingan, Kang. Yor! Yur, sayur. Yur, sayur. Yur, sayur. Si Rina kenapa ya? Kayaknya belakangan ini agak aneh. Saya kira saya aja yang lihatnya. Kayaknya agak sakit. Seger begitu, masa sakit sih? Nggak tahu tuh. Kalau nanya udah dikasih tahu, nanya lagi. Terus kadang-kadang kalau manggil, lupa apa yang mau dibeli. Ya apa ya? Nggak jadi deh, Bang. Cepetan ya, Bu. Sebentar, Nak. Mau apa ya? Aku sudah gila kali. Bu, mana minumnya? Astagfirullah. Ya, Nak, sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Leh? Saya, Pak. Nggak berhasil. Nggak ada yang tahu dukun Isim 7 itu. Katanya udah terkenal. Bisa jadi sih begitu. Tapi saya tanya kalangan orang-orang masjid nggak ada yang tahu. Padahal pengobatannya pakai huruf-huruf Arab loh, Pak. Tapi kan bukan berarti berasal dari Islam, Leh. Kalau gitu, kita coba ke sana aja, Pak. Selidikin. Istri saya minta sore ini diantar ke sana. Dia udah nggak tahan penderitaannya, Leh. Bingung, ketakutan. Apalagi mendengar bisikan-bisikan, Leh. Dia udah nekat, Leh. Minta diantar kemana saja. Di situ ada inti hakikat Isim 7. Coba sekarang tempelkan di jidat ibu. Coba pecahkan telur itu, kemudian lihat apakah isinya bening atau gelap. Ada seseorang yang menjahili ibu. Maksud Bapak? Orang terdekat. Guna-guna? Ibu jangan khawatir. Kita sudah bisa menetralisir dan syaratnya pun sangat mudah.
Apa, Pak? 7 depak kain putih, 2 ekor ayam putih, minyak wangi, dan pisang raja 1 sisir. Ditambah uang 1 juta. Apa? 1 juta? Ya, bisa kurang. Karena untuk menanam benda jahat itu sudah saya ketahui tempatnya. Diletakkan di halaman atau di dekat sumur, Pak? Sebelah wetan. Oh, di dekat sumur. Kang, di rumah kita kan tidak ada sumur. Akang nanya teh, cuma ngetes aja. Ternyata dia bohong. Loh, soal telur itu? Itu sulap, Rin. David Copperfield 1 juta kali lebih hebat dari dia. Udah, pulang aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Le, kok lama sekali? Tenang, Pak. Saya udah ketemu orangnya. Ustadz Jalil. Siapa Ustadz Jalil? Ustadz yang mengerti soal jin. Kabarnya dia punya tim yang bisa mengusir jin. Lulusan Sekolah Agama Timur Tengah. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Karta, kalau mendengar ceritanya Pak Soleh, kelihatannya Ibu Rina memang perlu dideteksi apakah ia diganggu oleh jin atau tidak. Memang dari cerita Pak Karta belum kelihatan, Ustaz. Belum Pak Soleh. Tapi ada indikasi terlihat dari tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Ibu Rina. Seperti emosional, suka menghayal dan sebagainya. Nanti kalau diruqyah, insya Allah lebih bisa dipastikan. Diruqyah? Iya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau dalam diri seseorang itu bersarang jin, dan ketika orang itu terus kita bacakan doa-doa, jin di dalam tubuhnya akan bereaksi. Pak Ustadz, istri saya sudah beberapa kali mendatangi orang-orang pintar yang menggunakan cara-cara Islam dan juga menggunakan huruf Arab. Mengusir jin dengan ruqyah sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi bukan hal baru yang direkayasa oleh orang-orang belakangan ini saja. Para sahabat pun melakukan ruqyah. Sudahlah Pak, kita coba aja Ibu diruqyah. Saya tertarik Pak Ustadz, saya mau mencoba. Tapi saya harus bicarakan dengan istri saya pelan-pelan. Karena istri saya sudah beberapa kali dikecewakan berobat ke sana ke sini, Pak Ustadz. Gimana kalau Ustadz kita ajak ke rumah? Biar bicara langsung sama Ibu Rina. Tidak perlu terburu-buru, Pak Soleh. Bicarakan saja dulu. Takutnya kalau ketemu saya, nanti dia malah tidak yakin. Potongan saya kan bukan potongan dukun. Bukan begitu, Pak Ustadz. Tapi saya mesti diskusikan dulu dengan istri saya secara baik. Jangan sampai kalau sampai ruqyah ini gagal,
mental istri saya tambah jatuh lagi. Metode pengobatan ruqyah ini, Pak Karta, bukan soal berhasil atau tidaknya. Karena metode ini berdasarkan syariat Islam. Iya ya. Kata ibu, bapak disuruh beliin kado. Tapi jangan sekarang, ya. Ibu di mana? Itu di dalam. Iya, Kang. Ada apa? Mendadak tadi Rina dapat serangan pusing luar biasa, Kang. Kenapa bisa begitu? Tidak tahu. Tadi Rina nyiram air panas di kamar mandi. Emak pernah bilang sama Rina, katanya ndak boleh nyiram air panas di kamar mandi. Ah, itu Tahyul. Rina juga nggak naati, Kang. Tapi ya mungkin bener, gara-gara Rina nyiram air panas ke kamar mandi, sekarang pusingnya kok nambah-nambah. Rin, Akang teh udah dapat ustadz yang bisa menyembuhkan penyakit Rina. Akang lupa ya, hari ini si Afif ulang tahun. Iya, habis maghrib kita beli kado sambil kita makan di luar. Udah banyak istighfar. Iya, Kang. Makan di mana, Bu? Terserah bapakmu aja. Akang begitu nakal. Buluk saja. Tidak! Ada apa, Rin? Jin jahat itu masih di sini, Kang. Bulu kuduk saya berdiri. Ada apaan sih? Tandong! Udah, Rin. Kuatkan hatimu. Kasihan si Afif. Udah gak sabaran. Saya disuruh. Astagfirullahaladzim. Rin, besok ke rumah Ibu Akang. Kita bilang masalah kamar mandi. Ayo. Dari mana itu? Buang air panas, Bu? Jangan langsung dibuang, didinginkan dulu atuh. Memangnya kenapa, Bu? Mama Li, jangan suka buang air panas sembarangan. Ada penghuninya.
bisa-bisa kamu nyakiti mereka. Kalau dikasih tahu, bukannya dengerin, malah ngebantah. Tempat-tempat seperti itu biasanya untuk tempat tinggal penghuni lain. Ada penunggunya. Paling tidak, kamu harus permisi dulu, biar mereka bisa menyingkir. Kalau kamu mau aman biar dingin dulu, baru dibuang. Iya, Bu. Kalau mereka disakiti, mereka lebih menyakiti kamu. Mereka bisa balas dendam. Masih bagus kalau cuma kamu yang disakiti. Bisa-bisa anak-anak kamu malah jadi korban. Memangnya keluarga kita ada yang pernah seperti itu, Bu? Dikasih tahu malah balas nanya. Anak sekarang kalau dikasih tahu malah sok lebih tahu. Anakmu itu nakal. Bunuh saja. Bunuh saja. Enggak! Nggak mau! Rin, ada apa? Rin, ini Akang. Rin, ini Akang ini. Rin, ini Akang Eling, Rin. Kenapa kamu? Dia menyuruh saya membunuh Afif. Masya Allah, siapa yang suruh? Suara itu. Aduh, jangan dengarkan, itu hasutan jin. Itu suara jin, makhluk jahat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jangan dengarkan. Udah tidur, besok kita pergi untuk diruhiyah, ya? Tidak. Astagfirullahaladzim. Kang. Nanti siapa kesiangan ke sekolah? Iya, iya. Memang, bisa jadi yang menghalangi istri Bapak untuk datang ke Ruqyah Center ini adalah jin yang menghuni istri Bapak. Karena jin itu tidak mau dipaksa keluar oleh para peruqyah. Tapi itu masih perlu dideteksi. Apakah perlu saya paksa istri saya datang ke sini, Pak Ustadz? Oh, jangan. Sebab kalau beliau tidak ikhlas, itu akan sulit, Pak.
sebaiknya dibujuk lagi. Masalahnya Ustadz, istri beliau ini seringkali dibisiki dan dibujuk terus-menerus supaya membunuh anaknya. Bagaimana kalau sampai dia terbujuk? Sebaiknya anak itu segera diungsikan, Pak. Di rumah saudara atau famili. Saya bisa ungsikan ke rumah ibu saya, Ustadz. Bagus. Dan istri Bapak harus segera diruqyah. Apakah saya bisa membawa Ustadz yang akan meruqyah ke rumah saya? Orang yang diruqyah bisa jadi akan teriak keras sekali, Pak. Teriak-teriak, Ustadz? Iya. Kalau jin yang dalam tubuh itu kuat bertahan dan dia tidak tahan mendengar suara-suara bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan, orang itu akan menyuarakan suara jin. Apa itu tidak mengganggu tetangga? Mungkin ada baiknya di rumah Ibu Pak Karta barangkali. Bisa, Ustadz. Kebetulan rumah ibu saya jauh dari tetangga dan halamannya cukup besar. Bagus. Jadi beliau diajak ke situ, tapi jangan sampai beliau tahu mau diajak kemana. Sebab kalau jin yang ada dalam tubuhnya curiga, bisa jadi ibu dibujuk supaya tidak mau datang. Berapa lama Ustadz terapi ruqyah supaya istri beliau ini cepat sembuh? Tergantung jin yang menghuni tubuh itu. Ada yang gampang, menurut sekali dua kali diruqyah sudah mau pergi. Tapi ada yang bolak-balik. Sudah mau pergi, balik lagi. Wah, bagaimana ya kalau sampai lama di rumah ibu saya? Sekali diruqyah atau dua kali lah ya. Insya Allah itu ibu sudah bisa diajak untuk meyakini bahwa dalam dirinya itu ada jin. Dan harus dikeluarkan. Jadi insya Allah ibu sudah bisa diajak untuk diruqyah di sini. Boleh saya melihat orang yang diruqyah? Oh, boleh. Mari saya antar. أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشاد أحدا فلما نجد جلودهم بدلناهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وزادوهم رهقا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال وزادوهم رهقا يا الله كسبت وعليها ما اكتسبت لا تؤاخذنا إن يا ليتها كانت القاضية عني ماليا ولا طاقة لنا به وفعلنا وارحمنا أنت مولانا إنه كان يؤمن بالله العظيم ولا يحج على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون اخرجوا يد الله keluar. Ada di belakang. Waalaikumsalam. Nek, Afif mau lihat ikan. Oh, ada di belakang sama Uwa. Ya, sama Uwa ya. Lihat nih. Alhamdulillah. Ayo pada makan. Iya. Mas, gimana istrimu, Dik? Masih sering datang pusing, Mas.
Rina teh tahu nggak kalau si Afif dibawa ke sini? Rina taunya Afif diajak jalan-jalan teh. Biar ibu yang bilangin Afif mau nginep di sini. Karena kamar pengobatannya udah disiapkan, kamar tengah. Oh ya, apa kita tidak sedia kembang 7 rupa atau pedupaan gitu tuh? Nggak perlu mas, soalnya pengobatannya secara islami. Ya islami oke lah. Tapi apa salahnya kalau kita itu pakai tradisi leluhur toh? Tak, lihat kamarnya ya. Pakai tempat tidur berkasur boleh nggak, Tak? Mungkin saja boleh teh. Tapi yang saya lihat pasien itu tergeletak di atas karpet. Nanti saya tanya sama Ustadz Jalil. Pengobatannya itu baik apa tidak? Insya Allah Mi, karena tidak bertentangan dengan agama. Gimana cara membawa istrimu ke sini? Nanti Ibu gimana membujuknya ya? Sekarang kamu pulang jemput Rina, bilang Mi yang suruh. Sekarang juga. Baik Mi. Tapi bagaimana ya kalau Rina tetap menolak pengobatan ini? Terserah Ustadz saja Mi, bagaimana baiknya. Saya teh sudah bingung. Karta, kamu teh gimana sih? Jangan terserah-terserah atuh. Ini teh soal gawat. Kalau roh jahat itu tidak cepat dicabut dari Rina, sewaktu-waktu dia bisa dibikin hilaf. Mencelakakan Afif. Sekarang kamu cepat pulang, jemput Rina. Baik Mi. Ya. Afif. Afif sayang. Ya, Nek. Afif, kamu makan ya? Lagi, Nek. Kok mesti nanti? Ya, Sekarang Nek. Ya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Soleh. Iya, Bu. Sarang saha? Ini Ustadz, koordinator dari tim Ru'yah. Oh, Ustadz. Ustadz Jalil, Bu. Mangga Ya. masuk, Kang. Mari, Bu. Mari. Pak. Apa? Ya. Pak, ini loh Ustadznya yang akan mengobati Rina. Oh, ini dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Masih muda, sudah bisa mengusir jin. Ngelmu di mana? Maksud saya, Pak Ustadz ini lulusan pesantren mana? Kami dari berbagai latar belakang pendidikan, Pak. Ada yang memang lulusan pesantren, ada yang dari Lipia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, dan banyak yang studi di Madinah. Madinah yang di tanah suci sana? Betul, Pak. Madinah Al-Munawwarah. Oh, jadi di sana juga dipelajari ilmu klinik ya? Tidak ada, Pak. Ruqyah yang kami lakukan bukan ilmu klinik. Metode pengobatan kami hanya dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Oh, jadi Pak Ustadz itu cuma baca buku? Enggak lelaku? Lelaku? Iya. Zaman dulu kalau mau mendapatkan ilmu itu harus ngelakoni. Karena yang dihadapi itu kan nggak bisa dilihat dengan mata. Contohnya makan buah 1 minggu. Atau dia minta dikubur 21 hari. Bahkan puasa 40 hari, 40 malam, mati geni, ngebleng namanya. Nggak seperti sekarang ini. Orang puasa rasa sudah duk maghrib buka, ya tak? Kami melakukan puasa, Pak, karena perintah Allah dan seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Puasa kami kan harus karena Allah, Pak. Nggak boleh untuk tujuan lain. Ya sama aja. Dari dulu juga kita mencari kekuatan karena yang maha kuasa. Dari nenek moyang kita itu sudah ada. Itu namanya ibadah.
Ru'yah itu sudah ada sebelum zaman Nabi, Pak. Kemudian Rasulullah menyeleksi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan syariat agama. Iya, kami ini masih khawatir kalau sampai Rina itu tidak mau diobati. Bahaya kan? Apalagi kalau Pak Ustadz itu tidak berhasil. Soal berhasil atau tidaknya, Pak, semua kita serahkan pada Allah. Nah, sekarang bagaimana kita membujuk Ibu Rina untuk mau diruqyah? Kalau dia tidak mau, tidak bisa dipaksa, Pak. Sekarang ini sudah membahayakan. Ustadz sendiri sudah mendengar masalahnya kan? Ya, saya sudah dengar. Nah, itu mereka datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu. Afif mana, Bu? Sedang main sama uaknya. Rin, Ya, Kang. Ntar ya, Bu. kenalkan Ustadz Jalil dari Ruhyah Center. Saya belum mau diobati, Pak Ustadz. Sebetulnya, kalau dalam diri kita ada makhluk jahat, lebih cepat diusir lebih bagus, Bu. Tapi saya belum yakin kalau dalam diri saya ada... Apa Ustadz itu bisa membuktikan kalau di dirinya Rina itu ada makhluk halus? Kalau memang terbukti dalam diri saya ada makhluk halus, saya mau diobati. Tapi tidak dengan cara perdukunan. Saya maunya berobat ke dokter. Saya sudah beberapa kali pergi ke dukun. Tapi hasilnya malah makin parah. Maaf, Bu Karta. Pengobatan kami bukan pengobatan dukun. Kami hanya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Seperti begini. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kenapa saya begini? Itu menjelaskan bahwa dalam tubuh Bu Rina ada makhluk jahat. Dia tidak tahan mendengarkan ayat-ayat mulia. Lawan bisikan jin yang menolak untuk berobat, Rin. Iya, Kang. Kita coba di Ruhyah. Gimana, Pak Ustadz? Insya Allah akan saya ajak kemari Ustadz Hasan Bisri yang bertugas untuk melakukan ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nasta'id. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nasta'id. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nasta'id. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya ma'syarul jin, wahai jin yang zalim, sebelum ajal menjemput kalian, bertobatlah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Segera keluar, hai jin yang zalim, berada dalam tubuh sadariku ini. Keluarlah kalian semuanya. Keluar dari musola. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. A'udzu billahi Hei jin yang zalim, siapa kamu? Rola, kamu tinggal di mana, Rola? Kenapa kamu masuk ke tubuh saudariku ini? Iya, menyiram aku dan anak-anakku. Romla, jin yang zalim,
Saudariku ini nggak tahu kalau kamu ada di situ. Kenapa kamu ada di situ? Aku tinggal di situ. Hei jin yang zalim, itu kamar mandi saudariku, bukan kamar kamu. Kalau ada orang buang air, kamu harus pergi. Kenapa kamu malah membalas dia? Dia menyiram anak-anakku dengan Allah. Ayo, musuh keluar. Hei musuh Allah, keluar kalian semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شديد بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترحلوا ولا تؤذوا أحدا أخرج الله kami mau tobat Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma ya Allah, hamba bersyukur telah Kau hindarkan kami dari perbuatan syirik. Ampunilah dosa kami, lindungilah kami dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ketika seseorang dia berucap Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kalimat ini dibacakan, maka ini akan mengerdilkan setan. Dalam satu riwayat, seseorang berkata, aku pernah diboncingi oleh Rasulullah SAW. Ketika tunggangan itu jatuh, aku mengatakan celakalah setan. Tapi Rasulullah SAW berkata apa? Jangan engkau katakan itu. Karena ketika engkau menyebut nama setan, maka besarlah setan sebesar rumah. Dan dia berkata, aku menjadi besar. Tapi ketika engkau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu akan mengerdil, bahkan sampai seperti seekor lalat. Allahu Akbar. Dari seorang al-faqih, ada 7 kalimat penyelamat yang kalau seandainya kita baca, kita akan selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Yang pertama, kalau kita mau melakukan sesuatu, bacalah bismillah. Karena ketika kita membaca bismillah, maka Allah akan menjadi pelindung bagi kita. Tapi ketika kita lupa, maka Allah berlepas dari itu semua. Yang kedua, baca hamdalah. Karena itu adalah merupakan satu bukti rasa syukur seseorang kepada Allah yang telah menjadi Rabbul Izzati, Allah yang telah menjadi pemilik dari segala apa yang dimiliki di dunia dan di akhirat ini. Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca istighfar. Nabi kita Muhammad SAW al-ma'sum, yang dijaga. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, aku setiap hari meminta ampun dan beristighfar kepada Allah sehari lebih daripada 70 kali. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain 100 marrah. Lalu kalimat insya Allah. Lalu kemudian haulaka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan satu kalimat terakhir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah. Yakin akan adanya Allah. Ketika yakin kita akan adanya Allah,
maka apapun yang akan mencelakakan kita tidak memiliki arti apa-apa. Sebab satu, Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, diri ini cuma manusia. Hakikat kebenaran dan kebaikan datang dari Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil adzim. Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mata hati, seperti terlupa.